Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengolahan sinyal yang berjudul Analisis Sinyal ECG Elektrokardiogram untuk Diagnosa Penyakit Stres yang, yang beranggotakan yang pertama Randy Febrian Tagalung dengan NIM 122320002, Yohanes Andre 122320013, April Ciregar 122320014, Ronald Pasaribu 122320032. Outline yang pertama pendahuluan, landasan teori, metode, dan hasil. Latar belakang, perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan memungkinkan deteksi stres dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Sinyal elektrokardiogram atau ECG sebagai indikator untuk mendeteksi tingkat stres seseorang. Sinyal ECG berbasis Python dapat menjadi solusi potensial untuk deteksi stres yang cepat, akurat, dan mudah diterapkan dalam sistem monitoring kesehatan. Dan mengetahui bagaimana hasil sinyal ECG elektrokardiogram untuk diagnosa penyakit stres menggunakan Python. Berikutnya landasan teori ECG. EKG adalah suatu alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan pada jantung berupa grafik yang merekam perubahan listrik pada jantung yang kemudian dihubungkan dengan waktu. Pada gelombang sinyal EKG, nantinya akan terlihat gelombang yang biasa disebut sebagai gelombang P, Q, R, S, dan T. Google Colab. Google Colab merupakan sebuah executable dokumen yang bisa digunakan untuk menyimpan, menulis, dan membagikan program yang telah dibuat melalui Google Drive. Selain itu, Google Colab ini dijadikan sebagai tempat untuk menjalankan machine learning dan kode-kode Python. FFT adalah salah satu metode yang digunakan untuk transformasi sinyal suara dalam domain waktu menjadi sinyal suara dalam domain frekuensi. Fast Fourier Transform adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi. Low Pass Butterworth Filter. Filter Butterworth adalah jenis filter pemrosesan sinyal yang dirancang untuk memiliki respon frekuensi sedatar mungkin dalam pita frekuensi. Berikutnya diagram metode, diagram alir penelitian. Yang pertama dari mulai, lalu studi literatur, persiapan data, pemrosesan data, data analisis, dan hasil. Kemudian selesai. Diagram alir pemrosesan data. Yang pertama dimulai dari start, menampilkan sinyal ECG dengan menggunakan Colab, kemudian spektrum frekuensi, lalu sinyal ECG sebelum difilter, lalu sinyal ECG setelah difilter, lalu ECG dan puncak R, lalu sinyal ECG dengan anotasi PQRST. Kemudian selesai. Berikut sumber datanya yang bisa dilihat dari link https://visionet.org garing konten garing drive db garing 1.0 garing. Bisa dilihat dari tampilan tersebut. Hasil plot sinyal mentah domain waktu. Gambar ini menunjukkan sinyal ECG mentah yang diperoleh langsung. Belum adanya proses filtering atau pemrosesan lebih lanjut. Terlihat bahwa sinyal masih mengandung banyak fluktuasi dan noise. Tujuan dari proses plot sinyal mentah ECG adalah untuk menunjukkan bentuk awal sinyal tanpa modifikasi. Menjelaskan bahwa sinyal ECG mentah perlu diproses terlebih dahulu agar fitur penting seperti gelombang P, QRS, dan T dapat diidentifikasi dengan akurat. Yang selanjutnya tujuannya sebagai dasar untuk membandingkan hasil setelah dilakukan filtering. Selanjutnya hasil plot FFT domain frekuensi. Dapat dilihat pada gambar
ditampilkan hasil FFT dari sinyal ECG yang digunakan untuk melihat kandungan frekuensi dalam sinyal dari spektrum frekuensi. Terlihat bahwa sinyal ECG memiliki komponen domain pada rentang 1 sampai 2 Hz yang mencerminkan frekuensi detak jantung manusia. Tujuan dari plot FFT adalah untuk mengetahui di mana letak komponen frekuensi utama dari sinyal jantung. Selanjutnya, menentukan batas frekuensi yang akan digunakan saat mendesain filter. Dan yang terakhir, menjelaskan adanya noise di frekuensi tinggi yang perlu diminimalkan. Selanjutnya, hasil plot ECG dan puncak R. Gambar ini menunjukkan hasil deteksi puncak R pada sinyal ECG. Puncak R adalah bagian tertinggi dalam kompleks QRS dan sangat penting karena digunakan untuk menghitung detak jantung dan menganalisis variabilitas detak HRV. Tujuan dari plot deteksi puncak R adalah menunjukkan hasil keberhasilan deteksi puncak R. Selanjutnya memberikan dasar untuk menghitung heart rate atau biasa disingkat HR. Selanjutnya menjadi dasar deteksi stres dan atau gangguan irama jantung. Selanjutnya ada hasil plot sinyal ECG sebelum difilter dengan LBPF. Sinyal ECG dalam gambar ini telah dianotasikan dengan PQRS dan T, namun masih ada dalam kondisi mentah sebelum dilakukan filter LBPF. Karena noise dapat dilihat bahwa noise masih cukup banyak, bentuk gelombang belum sepenuhnya halus. Tujuan dari plot sinyal ECG sebelum difilter untuk menunjukkan gambaran fitur ECG yang terdeteksi pada sinyal asli. Selanjutnya menjelaskan bahwa meskipun filter dapat ditemukan, proses filtering tetap dibutuhkan. Selanjutnya menjadi bahan perbandingan sebelum dan sesudah filter diterapkan pada plot sinyal ECG. Selanjutnya hasil plot sinyal ECG sesudah difilter dengan LBPF. Gambar ini memperlihatkan sinyal ECG yang telah melalui proses penyaringan menggunakan filter low pass butterworth filter atau biasa disingkat LBPF. Hasilnya terlihat lebih halus dan fitur PQRST terlihat lebih jelas dan akurat. Noise berkurang secara signifikan sehingga analisis medis menjadi lebih dapat diandalkan dan lebih mudah buat dianalisis. Tujuan dari plot sinyal ECG setelah difilter dengan LBPF adalah menunjukkan efektivitas proses filtering terhadap kualitas sinyal ECG. Selanjutnya menjelaskan hasil deteksi fitur yang lebih stabil setelah noise dikurangi. Dan selanjutnya memperkuat analisis amplitudo dan durasi fitur yang digunakan dalam diagnosa atau klasifikasi tingkat stres pada manusia. Dapat dilihat bahwa nilai PQRST-nya lebih kecil ketimbang nilai PQRST sebelum difilter dengan LBPF. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil yang dimana yang pertama adalah diagnosa penyakit, yang dimana ini adalah tabel nilai normal fitur ECG untuk orang sehat. Nah, di sini ada yang menjadi beberapa bagian fitur, ada lima ada 5 fitur di sini. Yang pertama adalah RR interval. Nah, RR interval ini adalah waktu antar dua puncak R pada gelombang ECG. Ini merupakan indikator seberapa sering jantung berdetak. Di mana jika nilai intervalnya lebih dari 0,8 detik, itu artinya seorang sedang berada dalam kondisi relaksasi atau stres rendah. Jika nilai antara 0,67 sampai 0,8 detik menunjukkan stres sedang. Dan jika kurang dari 0,67 detik berarti detak jantung sangat cepat atau kita sebut yang menandakan stres tinggi. Yang fitur kedua adalah heart rate atau HR. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa fitur HR ini adalah denyut jantung per menit. Di mana jika denyutnya di bawah 75 bpm maka itu menunjukkan kondisi rileks atau normal. Sedangkan rentang 75 sampai 90 bpm masuk ke dalam kategori stres sedang. Namun jika denyutnya di atas 90 bpm maka berarti bisa dikatakan seorang sedang mengalami stres tinggi.
Untuk fitur selanjutnya adalah SDNN, di mana SDNN ini adalah standar deviasi dari interval RR. Ini menggambarkan variabilitas detak jantung secara keseluruhan. Nah, jika nilainya lebih dari 50 milisecond berarti variability-nya baik, dan itu juga menandakan bahwa tingkat stresnya rendah. Namun jika nilainya di antara 30 sampai 50 milisecond berarti dia mengindikasikan stres sedang. Dan jika kurang dari 30 milisecond maka menunjukkan stres tinggi. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah RMSSD. Nah, di mana ini adalah akar kuadrat dari rata-rata perbedaan interval RR yang berdekatan. Ini berhubungan dengan aktivitas parasimpatis, yaitu sistem yang membuat tubuh tenang. Jika nilainya di atas 40 milisekund berarti kondisinya sedang stres rendah. Namun jika di antara 20 sampai 40 milisekund berarti dia menunjukkan stres sedang, dan jika kurang dari 20 milisekund menandakan tingkat stres yang tinggi. Selanjutnya adalah fitur LF atau HF ratio. Nah, di mana yang ini menunjukkan keseimbangan antara aktivitas simpatis dan parasimpatis. Di mana jika rasionya kurang dari 1,5 berarti menandakan dominasi sistem parasimpatis, artinya tubuh dalam kondisi relaksasi. Jika berada di rentang 1,5 sampai 2,5 berarti ada keseimbangan antara stres dan relaksasi tersebut. Dan jika lebih dari 2,5 berarti sistem simpatis dominan menunjukkan kondisi stres tinggi. Jadi kesimpulan dari kelima fitur ECG ini memberikan gambaran yang cukup akurat tentang kondisi stres dan kesehatan jantung seseorang. Selanjutnya adalah diagnosa penyakit atau tabel tabel korelasi hasil ekstraksi fitur sampel sinyal ECG. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa berbagai fitur penting dari sinyal ECG yang telah diambil dan dari beberapa data yang diuji, yaitu mulai dari driver 1 hingga driver 17B. Nah, untuk P wave hingga T wave menunjukkan amplitudo sinyal di masing-masing komponen gelombang ECG dalam satuan MV. Dan di mana untuk PR interval, QRS segmen, serta ST duration merupakan durasi waktu dari tiap segmen penting dalam siklus jantung diukur dalam detik. Sebagai contohnya, kita bisa melihat di driver 1 memiliki nilai P, Q, R, dan S yang hampir sama, yakni sekitar 0,19 mV dan T-nya itu sebesar 0,14 mV. Sedangkan pada driver 12 itu terlihat nilai QRS mencapai 0,910 mV yang bisa menandakan adanya aktivitas listrik jantung yang meningkat. Meskipun perlu dianalisis lanjutan dengan konteks klinis. Uh, Beberapa sampel tersebut menunjukkan nilai T negatif seperti driver 5, driver 12, dan driver 15, yang ini bisa menjadi indikator anomali repolarisasi ventricle. Namun menariknya durasi PR interval dan ST segmen pada hampir semua sampel adalah 0,65 detik, dan QRS segmen cenderung dia di 0,00 detik, yang bisa jadi akibat resolusi atau teknik sampling yang digunakan. Jadi kesimpulan daripada keseluruhan tabel ini memberikan gambaran kuantitatif tentang karakteristik sinyal ECG yang telah diekstrak dan menjadi dasar analisis lebih lanjut apakah ada pola-pola yang konsisten terhadap kondisi stres atau gangguan jantung tertentu. Baiklah, yang selanjutnya adalah diagnosa penyakit atau pengidentifikasian. Nah, untuk di sini diagnosa dibedakan berdasarkan nilai interval RR, yaitu jarak antara dua puncak R berturut-turut pada sinyal ECG. Interval ini berkaitan erat dengan detak jantung. Semakin pendek interval RR-nya, maka semakin cepat detak jantungnya, yang dimana ini mengindikasi tingkat stres lebih tinggi.
Semakin panjang interval RR-nya menandakan kondisi jantung lebih rileks, yang dimana menandakan stres lebih rendah. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat tabel ini mengelompokkan data berdasarkan 3 tingkatan stres. Nah ini adalah hasil berdasarkan sampel yang telah kami coba. Yang pertama itu stres rendah, yang dimana terjadi jika RR intervalnya itu lebih besar dari 0,8 detik, di mana berdasarkan data yang telah kami hasilkan, yaitu ada driver 1, driver 5, 17B, 4, dan 11. Sedangkan untuk stres rendah itu, ya, dia terjadi karena RR interval antara 0,67 hingga 0,8 detik. Berdasarkan sampel yang telah kami hasilkan, yaitu ada driver 17A, 12, 13, 14, dan 15. Dan untuk stres yang tinggi terjadi bila RR intervalnya itu di bawah 0,67 detik, yang dimana itu hanya ditemukan pada driver 16. Jadi kesimpulan berdasarkan tabel ini yang telah kami hasilkan ini, hasil ini menunjukkan bahwa interval RR dapat digunakan sebagai indikator kuantitatif dan mengklasifikasikan tingkat stres seseorang dari data sinyal ECG. Ini menjadi dasar awal dalam sistem monitoring kesehatan berbasis sinyal fisiologis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.